Baik, kita mulai lagi ya. Baik, sorry. Makasih diingatkan. Jarang-jarang ngerekam soalnya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tadi pembahasan, kita ulanglah supaya semua bisa mengikuti ya. Kita ulang ya. Baik, jadi tadi ya kita sudah membahas tentang integrity dan rating. Ya, tentang integrity dan rating, dan untuk rating ini kita mendapatkan informasi itu dari customer. Ya, tadi sudah kita bahas, customer kita itu ada yang namanya internal customer dan ada yang namanya external customer, ya, external customer. Nah, untuk indikator-indikator internal, ya, untuk indikator-indikator internal, ya, strength dan weakness itu, maka kuesioner itu kita sebarnya kepada pihak internal, ya, baik itu kepada karyawan, staff, kemudian level supervisor, level manager, ataupun level direktur, ya, jadi top management, middle management, dan supervisor. Ya, itu kita sebar ke sana. Tergantung nanti berapa banyak yang akan kita jadikan sebagai sampel, tergantung dari populasi yang kita teliti, ya, populasi yang kita teliti. Ya. Catatan saya adalah ketika kita mengambil sampel ini, upayakan sampel itu serepresentatif mungkin, ya. Sehingga data-data kita itu derajat kepercayaannya bisa baik gitu. Jangan ngambil sampel cuma 10, 5, itu la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang saya melihat mahasiswa ini terlalu memudah-mudahkan gitu, dan nggak mau ribet gitu. Kamu sampelnya berapa? Oh, hanya 10, Ustaz. Lah, kok 10? Gitu. Apakah itu bisa mewakili? Ya kan? Nah, ini nanti ketika kita memilih objek penelitian pun tolong itu dilihat secara baik, ya. Itu kita lihat secara baik. Oke. Next, ya, tadi kita katakan untuk yang sifatnya internal, ya, untuk yang sifatnya internal itu kita kita ambil informasi tadi dari pihak internal. Untuk yang eksternal, maka informasi ini kita ambil dari customer eksternal, ya. Oke. Nah, berikutnya dari sisi penentuan skor, ya. Berikutnya dari sisi penentuan skor. Ada sedikit perbedaan antara pembobotan, ya, antara pembobotan dengan rating. Ya, antara pembobotan dengan rating. Pembobotan itu untuk setiap indikator ini, ketika itu dijumlah, maka nilainya adalah 100% atau 1. Ya, nilainya adalah 100% atau 1. Itu untuk pembobotan. Jadi masing-masing ini bobotnya 100%. Ya, masing-masing ini nanti bobot akhirnya adalah 100%. Ya, ini jumlahnya 100 atau 1, ya, atau 1. Ya, atau 100%, ya, di sini. Kemudian yang kedua, untuk rating. Nah, untuk rating ini kita pakai pendekatannya dengan skala Likert. Ya, dengan skala Likert. Dan Likert yang kita pergunakan biasanya saya menyarankan itu pakai Likert dengan kategori interval. Ya, kategori interval skala 5. Ya, jadi skala 5. Skala 5 itu apa? Ya, umpamanya sangat suka, atau jadi 5 ya. Sangat suka, tidak punya pilihan, tidak suka, sangat tidak suka umpamanya. Ya kan? Atau sangat baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik, atau kurang atau sangat kurang. Ya, itulah yang kita sebut dengan skala 5. Ya. Ya, itu yang skala 5. Skala 5-nya skala kategori, masuknya Likertnya itu adalah Likert kategori interval. Ya. Kalau yang skala 4 itu yang namanya kategori ordinal, ya, kategori ordinal.
Ya, kategori ordinal. Kenapa kok skala 5, Pak, bukan skala 4? Karena kita juga memberikan opsi kepada orang untuk tidak memilih salah satu. Ya. Karena orang juga ada yang akhirnya yang enggak, ya pokoknya gituan. Ya. Sedang-sedang aja, cukuplah gitu. Nah, cukup. Nah, kita memberikan kesempatan kepada orang untuk memberikan opsi itu. Jadi ada opsi cukup di situ. Ya. Kan ada yang baik, ada yang kurang. Kalau orang dibenturkan di sini, ini baik atau kurang? Wah, gimana ya? Nah, kita memberikan opsi kepada orang untuk mengatakan cukup. Nah, itu makanya kenapa kita pakai skalanya skala 5 bukan skala 4. Ya, kenapa kita pakai skala 5 bukan skala 4. Baik, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sorry. Mana tadi? Ada pertanyaan? Belum? Belum, Pak. Baik. Ya, baik. Nah, sebelum kita memberikan penilaian, nah kita buat dulu nih grafiknya di sini. Ya, yang perlu diingat, ya grafiknya seperti ini. Ya, garis horizontal ini ya adalah garis yang merepresentasikan kondisi internal, sementara garis vertikal ini adalah garis yang merepresentasikan kondisi eksternal. Ya. Jadi yang horizontal ini adalah internal, yang vertikal adalah eksternal. Ya. Nah, kemudian setelah itu ya semua yang sifatnya positif itu ada di bagian sebelah kanan dan atas. Ya, jadi strength itu kita taruh di kanan, opportunity kita taruh di atas. Ya. Jadi kalau dari sisi nilainya, yang sebelah kanan ini bernilai positif, yang ke sebelah kiri ini nanti bernilai negatif, yang ke bawah juga bernilai negatif. Ya. Oke. Nah, masuk sekarang kita melakukan simulasi dari pengambilan data. Ya, jadi katakanlah sekarang ini kita sudah melakukan interview. Ya, jadi kalau untuk integrity ini kita lakukan interview. Kalau untuk rating itu kita lakukan dari sisi dengan cara kuesioner. Ya, integrity ini kita menginterview, siapa yang kita interview? Expert. Ya. Nah, dari hasil interview kita umpamanya kita dapatkan angkanya seperti ini. Nah, ya. Dari hasil interview kita dapatkan pendapat para ahli ternyata yang lain biasa-biasa saja, yang dianggap sebagai salah satu yang memiliki bobot yang penting itu adalah dari sisi reliable supplier. Biasanya di dalam pembobotan ini kita memprobing tuh si objek tadi atau si expert tadi untuk kita bisa buat sama-sama skornya ini. Ya, keluarlah skor seperti ini yang tadi kita katakan skor akhirnya itu harus 1 atau 100%. Ya, jadi ini 10%, 10%, 10%, 20%, hasil akhirnya adalah 100%. Nah, kemudian setelah itu, yang kita masukkan lagi data berikutnya adalah data dari hasil sebar kuesioner ke pihak internal. Ya. Dari olah data dengan memakai skala Likert itu, umpamanya kita dapatkan hasilnya ini. Nah, ini hasilnya ya, ini hasilnya. Jadi kalau kita lihat di sini 3 itu merepresentasikan apa? 3 itu merepresentasikan cukup. Kalau ini 5 itu sangat baik. Ya, 5 itu adalah sangat baik. Ya, 1 itu adalah sangat kurang. Ya, 2 itu kurang. Ya. 4 itu baik. Ya, jadi kalau kita bisa lihat di sini cukup, sangat baik, cukup, sangat kurang,
kurang, kurang, ya. Baik, baik, ya. Kemudian kurang, kurang. Ya, satu itu sangat kurang. Udah, berikutnya kita juga lihat di sini berapa total nilainya berapa. Ya, kita dapatkan total nilainya adalah 27. Tahapan berikutnya adalah menentukan skor. Dari mana kita dapat skor? Skor ini mudah sekali. Adalah merupakan perkalian dari bobot dikali dengan rating. Ya, bobot dikalikan dengan rating. Kita dapatkan ini skornya. Ya. Nah, ini skornya untuk setiap indikator. Ya, ini skornya untuk setiap indikator. Dan kita dapatkan hasil akhirnya berapa skornya untuk strength. Strength-nya di situ adalah 3,1. Nah, sudah bisa kita tandain itu. Ya, jadi kalau ini adalah skalanya, ini adalah skala 5, 3,1 itu kira-kira di tengah sini nih. Nah, kita bisa tarik nanti garis di tengah-tengah sini nih, ya. Mana dia? Ya. Kita bisa tarik garis kira-kira kalau ini skalanya adalah skala 5, ya. 3 itu dia ada di tengah-tengah sini ya. Kalau adalah skala 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya. 3 itu ada di sini kira-kira. Nah, kita bisa tarik garis di sini nih. Ya. Ini dia. Tarik aja sampai bawah. Teng, dapat situ. Ya, dia ada di 3 sini. Ya, dia ada di 3 sini. Dia ada di sini kira-kira. Sorry, bukan ditarik garis, maaf. Bukan ditarik garis. Sorry, bukan ditarik garis, tapi dikasih titik. Ya, dikasih titik di sini. Dia 3. Ya, dia titiknya titik 3. 3. Saya tandain aja di sini 3. Ya, lebih kurang di situ. Nah, itu dia. 3, berapa? 3,1, lebih sedikit. Nah, di sini. Oke. Itu titik pertamanya. Ya, kita dapat dari sisi strength-nya 3,1. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Di integrity nanti kita lihat berapa hasilnya umpamanya. Ya, ini contohnya. Ya, ini integrity. Ya, ternyata pendapat dari ahli itu yang paling penting adalah strict change of yang paling terasa kelemahannya adalah dari sisi strict change of command. Ya. Kemudian dari sisi lower profit sama cash flow yang bermasalah. Ya. Kemudian dari hasil hasil survei kita dapatkan hasilnya ini. Contoh ya. Sehingga skor akhirnya adalah ini. Ini skor akhirnya. Ya, ini skor akhirnya. Ya, kita dapatkan weakness itu ada di 2,9. Ya, weakness itu ada di 2,9. Jadi kira-kira ya, weakness itu ada di 2,9. Ada di sinilah. Ya, 2,9. Tengah kurang sedikit. Nah, di 2,9. Dapat weakness-nya di sana. Begitu seterusnya sampai integrity. Ya, berapa ini integrity-nya? Ya. Nah, berapa skor integrity? 2,6. 2,6 berarti kalau 2,6 dia adanya di untuk opportunity dia di 2,6 berarti di sini. Kalau ini 1 di 2, ini geser. 2,6. 2,6 itu juga udah mendekati 3 lah. Kira-kira di sini ya. 2,6. Ini 2,6. Dah, next apa? Next dari sisi trade. Kita dapatkan hasilnya ini.
Nah, ini hasil. Nah, ternyata untuk trade itu skornya sama tadi. Kalau ini 3,1, dia 3. Tiga itu kira-kira di tengah sini ya. 3 itu kira-kira di tengah sini. Udah. Kita tarik garis yang menghubungkan nih satu dengan yang lain. Ya, kita tarik garis yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Dari sini tarik ke sini satu, garis satu, ya. Kemudian setelah itu ya lebih kurang itulah ya. Nanti ditarik aja garisnya, ya. Oke, nah udah ketahuan nih. Sekarang mana wilayah yang paling luas dari segitiga dari apa namanya segitiga ini? Mana wilayah segitiga yang paling luas? Yang dua ya. Kuadran berapa? Yang kedua. Kuadran berapa? Kuadran 2. Kedua. Karena dia adalah merupakan kombinasi dari 3,1 dengan 3. Ya kan? Di sini dia nih. Nah, jadi kalau ditanya sekarang, apa hasil dari SWOT analisisnya kita? Oh, hasil SWOT analisis kita ternyata dia ada pada strategi differentiation. Ya, differentiation. Apa itu maksudnya differentiation? Dia memiliki apa namanya kekuatan yang cukup, tapi ancamannya juga tinggi. Apa itu strategi ST? Coba cari strategi ST atau strategi differentiation. Apa yang harus dilakukan ketika kita ada di kuadran kedua? Coba cari. Apa itu differentiation? Membuat pembeda, Pak. Apanya yang dibedain? Produk. Hah? Produk. Produk. Contohnya gimana tuh? Coba berikan contoh. Kalau ini kan berarti kita itu high growth, social media influence-nya bagus, expanding market-nya bagus, diversity-nya bagus, professional workforce-nya oke, rate of return-nya bagus, reliable supplier, high cost distribution network, tapi on the other side, sekarang ini yang jadi apa namanya yang jadi ancaman kita adalah adanya pandemi, adanya tren-tren baru, adanya keterbatasan dari sisi supplier, adanya kompetitor yang sangat-sangat banyak, kemudian dari sisi bunga dan inflasi. Nah, ini kan kekinian banget nih. Pandemi, new trends, limited suppliernya banyak yang bertumbangan, kompetitornya tumbuh karena masing-masing sekarang ini lagi nyoba semua bikin bisnis sendiri, ya kan? Apa namanya bunga dan inflasi juga kecenderungannya naik. Nah, apa yang kemudian harus kita lakukan? Apa itu maksudnya differentiation? Kita punya sekian banyak kelebihan, tapi pada sisi lain ancamannya juga lumayan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Differentiation itu artinya apa? Strategi apa itu yang harus kita lakukan? Merubah. Oke, apanya yang dirubah? Produk kita rubah atau apa yang kita rubah?
produk kita Pak yang dimiliki. Produknya kita rubah. Berarti ganti bisnis dong. Enggak Pak, apa sih namanya, kayak jenis dengan kompetitor itu kita berbeda. Nah, dari mana kita bisa dapat apa namanya konklusi seperti itu? Mulyadi, kenapa saya harus berbeda dari hasil kompetitor kita? analisa SWOT-nya Pak. Hah? Dari hasil analisa SWOT kita. Iya, dari hasil analisa kita itu, apa yang kemudian tadi menyebabkan kita sampai kepada konklusi bahwa saya harus berbeda dari kompetitor saya? Kenapa? Nah, angka-angka ini ya, tolong ini nanti juga ketika kita membuat skripsi ataupun tugas akhir kita, angka-angka ini haruslah masuk di dalam analisis kita. Ternyata yang menjadi ancaman terbesar kita itu justru ini pandemi. Jadi kalau saya masuk strategi differentiation saya itu harus bisa menjawab masalah-masalah yang muncul karena pandemi tadi. Kaitkan itu dengan kekuatan kita. Oh, saya punya social media influence. Apa yang harus saya rubah pada saat ini? Oh, mungkin cara pemasaran saya rubah sekarang ini karena ada faktor pandemi, orang malas keluar segala macam, saya kuatin di online umpamanya. Kalau sebelum ini saya kuatnya itu di offline, differentiation di sini maksudnya perbedaan di situ adalah kita memperkuatnya pada sisi online, berbeda dari kompetitor-kompetitor kita yang lain. Ya, new trends, ya ada tren-tren baru. Oh, berarti saya harus yang lebih trendy. Loh, makanan gimana caranya supaya makanan ini lebih trendy? Ini bisnis makanan. Trendy itu artinya mengikuti tren, ya. Mengikuti tren. Jadi trendy itu tidak identik dengan yang namanya fashion, tidak. Makanan juga bisa jadi trendy, mengikuti tren atau membuat tren baru. Gimana makanan-makanan yang saya buat ini dia berbeda dari yang lain dan dia menciptakan tren tersendiri. Ya, contoh umpamanya kemarin di tempat saya kita baru mengeluarkan yang namanya chicken bun. Chicken bun itu belum ada yang lain yang mengeluarkan. Belum ada yang lain yang mengeluarkan. Alhamdulillah ternyata ketika kita rilis chicken bun pada waktu itu respons dari respons dari customer-nya luar biasa. Ya, respons dari customer-nya luar biasa, malah sekarang unit produksi kita yang keteteran. Karena apa? Karena ternyata itu diterima pasar betul-betul. Nah, ya jadi kesimpulan yang akan kita buat itu jangan mengabaikan nilai-nilai ini yang sudah kita dapatkan gitu ya. Jadi jangan ujuk-ujuk oh begini, enggak. Ya, kita lihat dari nilai-nilai ini apa yang menjadi titik yang paling kuat di kita di sini. Contoh kalau umpamanya kita bicara masalah strength di sini, apa yang paling kuat di kita? Oh, ternyata kita punya reliable supplier ya. Tren yang skor yang paling besar di kita itu adalah reliable supplier. Nah, bagaimana menjadikan kekuatan kita memiliki supplier yang kuat ini untuk menjawab tantangan yang ada di sini. Dengan new trend tadi, ya berarti saya harus minta kepada supplier saya untuk bisa mensuplai ke saya produk-produk yang saya butuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada di luar. Gitu. Ya. Social media influence berarti ketika di sini ada masalah pandemik, ada masalah new trends, bagaimana saya memanfaatkan media sosial saya untuk memberikan pengaruh kepada customer saya. Oke ya? Bisa dipahami ya? Gampang kan? Gampang nggak? Gampang susah? Halo?
Ya, Ustaz. Ya, ada pertanyaan? Belum. Ada pertanyaan tidak? Nggak ada. Kalau untuk strategi yang lain gimana, Pak? Gimana Itu kan Mulyadi? kita tadi bahas yang diferensiasi ya. Kan ada 3 lagi. Ya, Mungkin bisa contoh lagi gimana penerapannya, Pak? baik. Oke, kita buka lagi ya. Sebentar, kita buka lagi. Nah, kalau di sini, ya, jadi inilah yang saya bilang, kadang kita itu salah di dalam mengimplementasikan. Kenapa saya katakan kita salah dalam mengimplementasikan? Seringkali saya lihat di dalam skripsi kita ataupun tugas akhir kita, itu semua strategi ini dijabarkan gitu. Untuk strategi SO-nya ini, untuk strategi ST-nya ini, untuk strategi WO-nya ini, untuk strategi WT-nya ini. Yang namanya strategi itu harus fokus. Ya, ini jadi output dari SWOT analisis itu hanya 1 strategi, bukan 4. Ya, ini yang perlu kita pahami dulu. Output dari SWOT analisis itu adalah hanya 1 strategi, karena kalau kita bicara strategi ya kita harus fokus kepada strategi itu. Gitu. Jadi, untuk kondisi usaha kita sekarang, strategi yang harus kita fokuskan itu adalah strategi yang ada di kuadran kedua. Nah, itu yang harus kita cari. Bagaimana strateginya tadi, umpamanya tadi seperti yang kita diskusi, ya kan? Yang kita diskusikan tadi. Oh, berarti saya harus memperkuat di media sosial saya. Oh, berarti saya harus membuat supaya saya ini bisa mensuplai ke saya produk-produk yang saya butuhkan supaya saya ini bisa cope dengan tren yang ada, atau saya membuat tren yang baru lagi pada saat ini gitu. Jangan kemudian, nah ini pertanyaan Mulyadi ini bagus banget. Kenapa? Karena orang biasanya terjebak semua strategi itu dibahas. Kalau semua strategi dibahas, bingung lagi kita. Karena sebenarnya SWOT analisis ini untuk mengerucut pada satu kesimpulan. Oke, kesimpulannya strategi kita tuh ini gitu. Ya. Nah, ini yang banyak saya temukan di di deskripsi-skripsi kita. Semua strategi dijambrengin. Lantas kalau gitu yang mana yang harus kita lakukan? Kan pertanyaan itu. Yang mana yang harus saya lakukan? Nggak fokus lagi kita. Sementara SWOT analisis ini dibuat untuk memberikan fokus kepada kita terkait dengan strategi apa yang harus kita lakukan sekarang, mempertimbangkan 4 faktor tadi gitu ya. Dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Gitu. Jadi output dari SWOT analisis itu hanya 1 strategi. Saya sampaikan ini karena sering saya menemukan ya salah kaprahnya begitu. Semua strateginya diomongin. Ngapain? Nah, umpama katakanlah begini ya. Katakan begini. Ini kita rubah sedikit mana yang mau kita kecilin nih. Supaya dia ke sini ya, atau supaya dia ke sana ke atas ya. Berarti di opportunity-nya kita, strength-nya udah biarin di situ, opportunity-nya yang kita naikin. Opportunity-nya kita naikin. Ya. Anggap begini ya, anggaplah begini sekarang. Nah, umpamanya begini. Ya, umpamanya begini. Ternyata dari hasil kita ternyata opportunity-nya yang lebih kuat. Ya, opportunity yang lebih kuat sehingga angka ini bukan di berapa tadi sebelumnya angkanya? 2,9 ya. 2,9. Dia adanya di sini ternyata. Dia adanya di 3,2. 3,2 itu kan berarti agak di atas ini ya. Nah, sini dia. Ya, 3,2. Ya. Berarti di sini kurvanya yang paling besar kan kurva dia ya. Kurva yang paling besar itu adanya di agresif. Nah, bagaimana kita menentukan
apa namanya strategi kita untuk agresif. Agresif ini sebenarnya enak banget. Kenapa? Kita kuat dan kita punya opportunity yang besar di luar. Tinggal kemudian kita lihat di sini nih hubungan satu sama lainnya. Mana dari opportunity yang kita temukan di sini yang paling besar skornya? Mass population. Nah, kemudian e-commerce. Nyambung udah nih. Berarti saya harus memperkuat di mana tadi? Kalau kita dapatkan dua ini, skor tertinggi, dua skor tertingginya apa? E-commerce dan mass population. Di sini kita lihat bahwa salah satu skor yang kita tinggi itu adalah dari sisi social media influence. Nah, apa tuh strateginya kira-kira? Perkuat di online, perkuat di e-commerce-nya kita. Ya. Mass population. Banyak yang ada di luar itu. Nah, itu masukkan menjadi strategi kita. Ya. Jadi angka-angka ini dibunyiin nih nanti nih. Ya, angka-angka ini dibunyikan dan dilihat hubungannya satu sama lain. Saya selalu menyarankan kalau yang kayak begini mendingan kerjainnya lewat pakai Excel. Kenapa? Pakai Excel itu lebih gampang keluar angkanya dan kalau umpamanya kayak beginilah kita bisa potong nih. Kita potong umpamanya di sini ya. Langsung kita bisa lihat itu kita senderin satu sama lain. Umpamanya kalau hide link. Nah, kelihatan kan? Kelihatan nih hubungan ini nih. Mana yang besar di sini, mana yang besar di sini. Ini yang besar di sini kita highlight aja. Reliable supplier, kita kasih warna yang lain lah. Kita kasih warna apa bagus? Warna merah deh ya. Enggak apa-apa, warna merah. Reliable supplier. Kemudian yang kedua yang gedenya adalah masalah ini, social media influence. Dan sementara di sini yang besar itu adalah e-commerce sama mass population, sama dua terbesarnya lagi adalah dari sisi tourism industry. Udah. Ini kalau udah di highlight gini, kebayang nggak kira-kira strategi apa yang kita mau lakukan? Kan udah kelihatan tuh kata-kata kuncinya tuh. Social media influence, reliable supplier, tourism industry, mass population, e-commerce. Kebayang nggak kira-kira? Kebayang, Pak. Nah, strategi apa yang mau kita lakukan? Ya. Jadi kalau saya sarankan nanti ketika kita membuat analisis SWOT, bikin kayak begini nih enak. Oh, berarti kita mesti begini nih. Ya, dan pengambilan keputusannya bukan pengambilan keputusan pribadi ya, bukan orang per orang. Ya, bukan orang per orang, tapi keputusan bersama. Ini yang akan kita bawa lagi nanti di dalam rapat manajemennya kita. Oke, ini hasilnya kemarin. Ya, ini hasilnya kemarin. Oke, let's sit together and then we define what strategy that we are going to implement. Ya, strategi apa yang akan kita implementasikan setelah ini. Gitu ya. Oke, clear ya? Clear? Clear, Pak. Oke, good. Alhamdulillah. Great. Baik. Moga-moga nanti di UAS jawabannya memuaskan. Ini masuk materi UAS ya, cuman angkanya nanti dirubah. Pusing lagi. Ya, ini masuk materi UAS, nanti angkanya dirubah. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada? Cukup? Cukup. Cukup, alhamdulillah. Baiklah, kalau sudah cukup, insya Allah cukup juga pertemuan kita pada pagi hari ini. Coba di apa namanya? Ini nanti akan saya share di grup ya. Apa namanya? Yang apa? Materi SWOT kita ini akan saya share di grup. Nanti silahkan dicoba-coba sendiri ya, dites-tes sendiri. Dan ya saya kasih aja template-nya ini, nanti kalau ada yang mau pakai SWOT untuk deskripsi udah bisa langsung dipakai template-nya. Ya, template ini saya share aja di grup, nanti silahkan dipakai. Tinggal nanti kalau untuk mau dipakai deskripsi tinggal indikator-indikatornya aja dirubah ya. Tinggal indikator-indikatornya aja yang dirubah. Oke ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita ambil daftar hadirnya dulu.
Ambil daftar hadirnya dulu. Cek satu-satu. Baik, pertemuan ke-13. Lydia? Lydia ada kabar? Tadi jaringannya ini jelek Ustaz. Oke, baik. Oke. M. Iqbal. M. Iqbal. M. Kak Iqbal. Iqbal belum bisa join karena ada kelasnya Ustaz. Kenapa? Izin Kak ya. Iqbal belum ada kelas lain. Baik, oh ya, ya, oke. Iya. Izin ya. Itu nanti kita share juga sekalian ininya ya. Apa namanya? Videonya. Muhammad Lutfi. Hadir Ustadz. Baik, Muhammad Nafis Rabbani. Muhammad Nafis Rabbani. Nggak ada ya? Ada kabar? Ada kabar kah? Belum ada? Baik. Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan Habiballah. Hadir. Baik. Hadir Ustaz. Mulyadi Ahmad Selian. Pak. Barakallahu fiik. Nafis Fauzan El Hafiz. Nafis Fauzan El Hafiz ada? Nggak ada ya? Nggak ada juga ya? Oke. Baik, kita lihat. Nafis. Ada nih. Cuman suaranya nggak kedengeran. Nafis kemana ini? Namanya ada di sini tapi nggak ada orangnya. Halo, halo. Lagi kemana ini? Nur Azmi Syahidah. Hadirah Ustaz. Tayyibun. Barakallahu fiik. Nurul Afifah. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Kanita Afifah. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Radian Nafis Hibatullah. Radian Nafis Hibatullah. Radian. Nggak ada di sini ya. Ada kabar? Ada kabar kah? Belum ada Ustaz. Belum Tadi ada sempat kabar. ditelepon nggak diangkat. Baik. Risma. Risma Hanifah. Tadi izin ya? Ada Ustaz. Hani Mana ada. tadi? Hadirah Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Ya. Rizka Akmalia. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Rais Arwan. Hadir Ustaz. Barakallahu fiik. Rosa Putri Indahsari. Rosa Putri Indahsari. Ada Ustaz di kolom chat. Oh ya, taib. Anda nggak ngelihat ke situ saja. Rozana Adila. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Sarah Nuraini. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Said Zaki Fatur Rahman. Hadir Pak. Ya, barakallahu fiik. Septiara Salwa Aulia. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Sheila Pramesti Anggita. Sheila. Hadir. Barakallahu fiik. Sofia. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Sahwatun Nida. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Sintia Sinta. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Siti Irawati. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Sukarman. Nggak ada ya? Sukarman. Hah? Nggak ada kabar. Nggak ada kabar juga ya? Tayyib. Sukarman. Sumaya Al-Khamsa.
Hadirah Ustadz. Barakallahu fiik. Syahid Mustafa Masyhur. Syahid Mustafa Masyhur. Nggak ada ya? Syahid Mustafa Masyhur. Nggak ada ya? Nggak ada di sini. Terus Syaiful Anam. Hadir Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Trirefda Alfian. Hadir Ustaz. Barakallahu fiik. Umar Abdul Aziz. Umar? Nggak ada ya? Umar Abdul Aziz. Ada Ustaz. Mana? Di kolom chat Ustaz. Oh, di chat. Oh, ya, sahabat. Nggak buka chat. Baiklah, Tayyibun. Yusuf Nur Falah. Hadir Pak. Barakallahu fiik. Zafira Mutia. Zafira. Nggak ada sinyalnya, Pak. Oh, nggak ada Sinyalnya sinyal. jelek, Ustaz. Tayyibun. Khair. Baik. Oke lah. Emang, Afwan, aneh mau nanya dong. Kalau pakai Google Meet dengan Zoom, mendingan Google Meet ya? Iya Ustaz. Iya, Ustaz. Nah, aneh nggak punya yang premium, soalnya yang Google Meet-nya jadi nggak bisa ngerekam. Yang punya premiumnya cuma Zoom. Khair. Yalah, insya Allah. Tapi udah kok, insya Allah nanti untuk yang ke depan mungkin ya coba nanti buat Google Meet-nya yang bisa ngerekam. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan ala hudurikum. Sebelum kita tutup pertemuan kita ini,